Shalom semuanya, selamat pagi saudara-saudara di rumah. Kita bertemu lagi di hari Minggu. Saya mau mengajak supaya kita semua siapkan hati kita. Kita mau penyembahan, kita mau puji Dia. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih-Mu tak terbatas atas setiap kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Yes Tuhan, sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang kudus. Mari jemaat, saya undang untuk kita semua. Mari kita suarakan pujian dan penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Katakan thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tiada pernah habisnya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang begitu luas Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang begitu tinggi Tuhan, melebihi dari cakrawala dan setiap samudra Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Bapa atas hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Jesus. Kami
bisa datang di hadapan Tuhan. Kita serukan namanya, kita tinggikan nama Yesus, karena hanya Allah yang berkuasa atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku berterima kasih untuk kesehatanku, untuk keluargaku. Aku mengucap syukur. Terima kasih Yesus untuk masalah di hidupku. Kau boleh angkat aku, kau naikkan levelku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari semuanya kita katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa yang tiada pernah habisnya atas hidup kami Tuhan. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yes Bapa, tak pernah terbatas kasih-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari atas kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, yang terus menuntun dan menyertai kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami ingin memulai Tuhan, dan kami ingin serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang hadir di sini Tuhan bersama dengan kami percaya Tuhan, Kau yang terus menyertai dan memberkati Tuhan setiap jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh perencanaan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang berencana dan berkehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah percaya kita katakan amin. Yeay. Semua percaya Allah itu sumber kuat kita, amin. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
kita katakan dengan percaya, dengan hati kita. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, selamanya. Berikan kemuliaan kita untuk Tuhan Yesus, yeay. Hanya Engkau yang luar biasa Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita lebih semangat lagi puji Dia. Yeay. Akan kesetiaan-Mu Kau pegang hidup sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya
bersama kami Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, nama Yesuslah Tuhan, satu-satunya Tuhan di hati kami Bapa. Betapa ajaibnya Tuhan Engkau, betapa berkuasanya Tuhan nama-Mu Bapa. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The fell tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Namamu begitu besar Tuhan, Namamu begitu berkuasa Tuhan, di surga maupun di bumi Tuhan. Betapa indahnya Tuhan kami boleh memanggil Namamu Tuhan. Kami boleh mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dosa kami begitu besar Tuhan, tapi kasih-Mu terlebih besar Tuhan atas setiap dosa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan. Kami ingin menerima Tuhan berkat-Mu yang baru hari ini Tuhan. Kau menjadikan setiap kami Tuhan anak-anak-Mu yang mau taat Tuhan. Kami yang mau belajar Tuhan agar kami bisa dibentuk Tuhan. Agar semakin hari kami boleh semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami boleh segambar dengan diri-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau yang berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara Tuhan saat lagi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menyampaikan Tuhan pesan-pesan-Mu Tuhan. Agar setiap kami Tuhan boleh di refresh lagi Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh diingatkan kembali Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh ditegur lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sudah siap, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Hari ini kita ada di ibadah online hari Minggu tanggal 23 Agustus. Dan saya ingin menyapa semua Bapak Ibu semua yang ada di manapun berada, senang sekali. Hari ini sungguh spesial. Sebenarnya ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu sejak lama. Sejak waktu kita menjadwalkan siapa yang akan melayani kita di minggu ini, saya sangat menunggu sekali karena kita harusnya kedatangan tamu. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Saya mengenalnya sebenarnya belum terlalu dekat, tapi saya menjadi dekat karena saya tahu bahwa beliau adalah salah satu mentor dari Bapak rohani saya sendiri gitu, buat gembala kita, buat Pak Pastor Ahyong. Dia juga sahabat yang baik, sehingga kalau dia udah jadi sahabat dan mentor yang baik buat Pastor Ahyong, buat Bapak rohani saya sendiri, tentunya saya kepengen juga gitu kenal dengan beliau lebih dekat gitu, karena saya percaya dengan siapa yang dipilih oleh Bapak rohani saya menjadi orang-orang yang justru dia belajar. Nah, namanya adalah Kak Suyono. Saya memanggilnya dengan Kak Suyono. Saya pernah sekali bertemu dengan beliau di Jakarta. Yang saya tahu adalah dia adalah orang yang luar biasa. Begitu diberkati Tuhan, melayani begitu banyak hal, dan kami kemarin sangat bersyukur sekali pada saat beliau menyatakan bersedia untuk melayani kita semua di PCC Jakarta. Tapi memang walaupun Tuhan berkata lain, hari ini kita masih nggak bisa ibadah offline. Tapi saya sangat juga bersyukur beliau sangat mau tetap rendah hati dan membantu kita. Dia mau tetap melayani melalui rekaman video yang dia ambil sendiri langsung dari kediaman beliau yang ada di Jogja. Jadi beliau kirimkan itu minggu ini untuk bisa memberkati kita semua. Dan saya sangat berterima kasih untuk kesediaan Pak Kasuyono bisa untuk melayani kita semua di hari ibadah online hari Minggu ini. Saya percaya Bapak Ibu juga akan diberkati. Mari kita belajar sama-sama apa yang menjadi pengalaman hidup dan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan beliau. Dan saya percaya saya sangat menantikan untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya. Saya percaya kita semua bisa diberkati. Buka hati saudara dan siapkan untuk bisa menerima sesuatu yang baru hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Saya berdoa supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara. Semua saudara di dalam proteksi dan perlindungan Tuhan di dalam situasi sulit pandemi Corona COVID-19 ini, saya berdoa supaya saudara terus dipimpin oleh Tuhan dan siap keluar sebagai pemenang menghadapi situasi sulit hari-hari ini. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kedewasaan rohani. Karena hanya orang dewasalah yang memahami betul apa arti kemenangan. Hanya orang dewasa jugalah yang mengerti bagaimana memahami isi hati Tuhan dan menggenapi rencananya di atas muka bumi ini, saudara. Dan saya rindu, saya juga berdoa supaya jemaat Elim ini menjadi jemaat yang dewasa. Nah, saya akan memulai dengan Yohanes pasal pertama, ayat 12. Ini ayat yang sangat terkenal, saudaraku, dan saya akan berbicara dimulai dari ayat ini. Tetapi, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, perhatikan, ini adalah ayat jaminan, di mana semua orang, saudara dan saya, kalau menerima Yesus dan percaya kepada Dia, maka kita akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Ada perubahan status, saudaraku, dari orang dunia menjadi anak Allah. Perubahan status ini penting. Kenapa? Karena lewat perubahan status menjadi anak Allah, saudara diberi kuasa atau exousia. Nah, kata exousia, saudaraku, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan kata otoritas. Apa itu otoritas? Otoritas adalah hak atau wewenang untuk menggunakan kuasa. Otoritas lebih tinggi dari kuasa, saudara. Karena otoritas itulah justru wewenang untuk bisa menggunakan kuasa itu. Saya beri contoh. Kalau saudara sedang menyetir mobil, saudaraku, lalu di tengah perjalanan, saudara dihentikan oleh seorang polisi, maka saudara harus berhenti. Ya. Nah, saudara harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang polisi dengan berhenti, bukan karena seragam yang dia pakai. Juga bukan karena senjata yang dia pegang waktu itu, saudara. Tetapi sebetulnya saudara mentaati apa yang menjadi perintahnya karena ada otoritas yang disandang oleh sang polisi, yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana wewenang ini memberikan kepada sang polisi sebuah otoritas untuk bisa menggunakan kuasa untuk memerintah saudara berhenti. Kalau ada orang lain, saudara, yang sengaja memakai seragam polisi atau memegang senjata, tapi kalau dia tidak menerima otoritas dari pemerintah, saudara boleh saja untuk tidak mengikuti apa yang dia perintahkan. Jadi kata exousia, saudaraku, atau otoritas yang diberikan saudara kepada saudara dan saya sebagai anak Allah, itu hal yang penting, saudara. Karena lewat otoritas itulah kita bisa menggunakan kuasa yang Tuhan beri. Kita bisa memiliki wewenang untuk mengalahkan musuh dan kita keluar sebagai pemenang. Masalahnya, saudaraku, secara faktual, secara fakta, kita melihat banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, yang sudah terima percaya Yesus dan menerima status sebagai anak Allah. Seharusnya sudah menerima exousia atau otoritas itu, tetapi kita menemukan secara fakta banyak kekalahan yang terjadi, saudaraku. Anak-anak Tuhan yang terpuruk, anak-anak Tuhan yang menjadi pecundang, yang kalah, anak-anak Tuhan yang hidupnya nggak bisa survive, anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi musuh dalam kondisi yang tertekan, terpuruk, dan sebagainya, saudara. Nah, kenapa seperti itu? Padahal exousia atau otoritas itu diberikan, saudaraku. Nah, kata kuncinya, saudaraku, justru ada pada kata anak Allah. Ya, saya baca ulang, saudaraku. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau exousia otoritas supaya
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah. Perhatikan, ya saudaraku, kata anak di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari dua kata dalam bahasa Yunani. Kata pertama adalah kata teknon. Teknon itu artinya anak. Anak yang masih kecil atau child. Kata kedua adalah kata huios. Nah, kata huios artinya juga anak. Bisa diterjemahkan sebagai anak. Tetapi maksud yang sebenarnya dari huios adalah anak yang sudah dewasa. Ya, atau son, bukan child. Putra yang dewasa. Itulah huios. Nah, Yohanes 1 ayat 12. Ketika menyebutkan bahwa status saudara dan saya itu adalah anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kata anak di situ adalah kata teknon. Artinya anak yang masih kecil atau child. Sekarang saudara memahami dan mengerti kenapa eksosia belum bisa digunakan secara sepenuhnya ketika seorang anak Tuhan baru percaya kepada Tuhan Yesus. Karena walaupun dia statusnya anak, tapi dia masih kecil. Dia masih child. Dia teknon. Bukan huios. Hanya huioslah, anak yang dewasalah yang bisa menggunakan otoritas atau eksosia dari Tuhan. Anak kecil tidak bisa. Contoh anak seorang polisi. Walaupun bapaknya punya pistol, tetapi pistol itu kalau ada di tangan sang anak justru itu berbahaya. Karena anak itu belum siap. Dia masih kecil. Dia belum bisa bertanggung jawab. Bahkan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia belum bisa bertanggung jawab. Sehingga kalau pistol itu diberikan kepada dia, itu justru berbahaya. Jadi Tuhan hanya memberikan eksosia untuk digunakan sepenuhnya, kuasa sepenuhnya, hanya kepada anak-anak Allah yang sudah dewasa. Yang bisa bertanggung jawab, yang memahami, yang mengerti betul bagaimana cara menggunakannya dengan tepat dan benar. Saudara. Itu sebabnya kedewasaan penting. Dan itu harus dimiliki oleh orang Kristen. Orang Kristen harus berpindah dan bertumbuh dari teknon menjadi huios, dari child menjadi son, dari anak kecil menjadi anak yang dewasa. Nah, ada 3 tahapan, saudaraku, supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Dari teknon menjadi huios, dari anak kecil child menjadi anak yang dewasa atau putra yang dewasa, son. Nah, ada 3 prinsip penting, saudaraku, yang kita harus alami, kita harus praktekkan, kita harus lakukan. Yang pertama, saudaraku, untuk menjadi dewasa, kita harus mengenal Kristus. Nah, kata mengenal di sini, saudaraku, adalah mengenal karena mengalami. Ya. Yohanes, saudaraku, pasal yang ke-17, ya, Yohanes pasal ke-17, ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17, ayat yang ketiga saya akan bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ternyata hidup yang kekal, saudara, itu bukan nanti. Hidup yang kekal bukan setelah kita meninggal. Hidup yang kekal bukan nanti setelah Yesus datang kedua kalinya. Tapi, saudaraku, hidup yang kekal sudah bisa dimulai sejak hari ini, sejak sekarang, present tense, saudara. Kenapa? Karena hidup yang kekal itu sesungguhnya adalah mengenal siapa Allah kita. Nah, kata mengenal di sini, saudaraku, diterjemahkan dari kata ginosko. Ginosko adalah mengenal karena mengalami, saudara. Ya. Kata ginosko seringkali dipakai di dalam hubungan antara suami istri. Bagaimana suami dengan istri sebagai pasangan, mereka saling mengenal luar dan dalam. Mereka mengenal karena mengalami satu dengan yang lain. Ya, kalau saya tanya sama saudara, saudara semua kenal nggak dengan yang namanya Joko Widodo? Pasti saudara akan jawab kenal. Kenapa? Karena dia presiden kita.
Ya, tapi kalau saya tanya lebih jauh, saudara tahu nggak ya makanan kesukaan Jokowi apa? Saudara mungkin nggak tahu. Kalau saya tanya lebih dalam lagi, kalau dia ngadepin banyak masalah, tekanan, dia harus menyelesaikan banyak hal yang rumit, apa jalan keluar untuk dia bisa refreshing? Saudara nggak tahu. Saya bertanya lagi, kalau Pak Jokowi tidur, dia ngorok atau enggak? Saudara makin nggak tahu lagi, saudara. Tapi kalau semua pertanyaan yang rumit, yang private, yang sangat personal tentang pribadi Joko Widodo ini, kita bertanya kepada seorang ibu yang bernama Ibu Iriana, saudara. Dia akan mampu menjawab semuanya. Ya, dia akan bisa menjelaskan. Ya, Pak Jokowi tidur, ngorok atau tidak, bahkan dia tahu. Tahu dengan persis. Kenapa? Karena Ibu Iriana itu adalah istri dari Pak Jokowi. Nah, hubungan Ibu Iriana dengan Pak Jokowi adalah hubungan yang mengenal luar dalam, mengenal karena mengalami satu sama lain. Sementara saudara dan saya mengenal Pak Jokowi lewat televisi, lewat informasi. Kita sebetulnya kenal hanya sekedar tahu, saudaraku, karena dia presiden kita. Tetapi Ibu Iriana mengenal Pak Jokowi karena mengalami sendiri. Nah, itulah ginosko, saudaraku. Pengenalan yang begitu dalam akibat dari mengalami, saudara. Ya, mengalami dan terus mengalami. Itu sebabnya orang percaya, saudaraku, harus terus-menerus mengalami siapa Kristus di dalam kehidupannya. Supaya ketika dia mengalami siapa Kristus di dalam kehidupannya, maka dia akan mengalami pertumbuhan. Dia akan mengenal siapa anak domba Allah itu, saudaraku. Ya, dan dia akan terus di dalam pengenalan yang bertumbuh itu bersama dengan Kristus sampai dia menjadi dewasa, saudara. Ya, saya berasal dari keluarga non-Kristen, saudara. Dan dulu saya menghujat Yesus, tapi oleh anugerah dan kasih karunia-Nya, dia tangkap saya, saudaraku. Ya. Nah, saya waktu itu punya sahabat baik, teman bermain saya, bergaul, ya, satu kos-kosan ketika saya kuliah di kota Jogja, kota di mana sekarang saya tinggal, ya. Dan ini adalah sahabat saya. Dan saya tahu persis, saudaraku, teman baik saya ini, dia suka sekali minum. Dia terikat dengan alkohol, dia pemabuk, saudara. Ya, hampir tiap hari dia minum alkohol, saudara. Kalau orang lain makan nasi, selesai makan minum air putih, dia selesai makan minumnya alkohol, saudara. Dan dia kuat sekali minumnya, saudara. Seringkali dia pulang ke tempat kos dalam kondisi mabuk, saudara. Ya, lalu tertidur di kamar kosnya, ya, kuliah nggak beres, hidup tidak menata masa depan dengan baik, hidupnya terikat sekali, saudaraku, dengan alkohol. Tapi satu hari, saudara, saya heran kenapa? Karena saya melihat dia nggak pernah lagi keluar untuk minum. Tapi saya lihat dia di dalam kamar, dia sibuk membaca sebuah buku yang tebal sekali. Yang akhirnya saya tahu itu Alkitab. Ya. Lalu dari kamarnya saya sering mendengar dia menyetel lagunya orang Kristen, lagu rohani. Dia menyanyi, ya, lagunya orang Kristen. Saya heran, saudaraku. Keheranan saya itu semakin menjadi-jadi karena saya melihat perubahan besar dalam hidupnya. Dia nggak pernah lagi minum, saudara. Padahal saya tahu dia nggak bisa lepas dari alkohol. Tapi rupanya dia menerima Yesus dalam kehidupannya dan dia lahir baru. Sejak dia lahir baru, dia tinggalkan dosa-dosa itu, saudara. Dan dia tidak lagi minum alkohol. Saya jadi berpikir, saudara, kalau teman saya ini yang saya tahu persis nggak mungkin lepas dari alkohol, dia bisa berubah oleh satu pribadi yang bernama Yesus. Mestinya hidup saya juga bisa berubah karena Yesus itu. Kira-kira, saudaraku, 2-3 bulan setelah teman saya bertobat, Tuhan tangkap saya, saudaraku, di sebuah retreat. Dan di situ saya betul-betul menerima Kristus dan saya lahir baru. Jadi jarak antara pertobatan saya dengan teman baik saya itu nggak terpaut jauh. Hanya 2-3 bulan. Jadi kami hampir samalah. Ya. Tetapi yang membedakan adalah pertumbuhan kerohanian kami berdua. Saya mengalami pertumbuhan rohani yang pesat, sementara teman sahabat baik saya ini
tidak mengalami pertumbuhan dengan baik. Saudara. Dia naik turun, jatuh bangun, up and down terus di dalam kerohaniannya. Saudara. Sampai akhirnya saya mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi. Saudara. Nah, rupanya saudaraku, teman baik saya ini sejak bertobat, dia menggantungkan pertumbuhan imannya kepada hamba Tuhan yang dia kagumi. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang dia kagumi datang melayani di kota kami, saudaraku, maka dia akan kejar hamba Tuhan itu. Dia akan mengajak berkenalan, bahkan dia mungkin akan datang ke hotel di mana sang pendeta itu menginap, ya. Lalu dia memperkenalkan diri dan meminta waktu ya, untuk konseling. Ya. Lalu kemudian ketika dia ngobrol, dia dikuatkan, saudaraku. Nah, ketika sesudah dia bertemu dengan hamba Tuhan yang dikagumi itu, dia menjadi kuat, saudara. Imannya menjadi kuat, kayak Popeye makan bayam. Saudara. Wah, itu langsung jadi kuat. Berapi-api, menggebu-gebu on fire, saudara. Tapi ketika hamba Tuhan itu sudah pergi meninggalkan Jogja untuk melanjutkan pelayanan di kota lain, saudaraku, dia melempem lagi, saudara. Dia kembali lemah, saudaraku. Kempes lagi, saudaraku. Apa yang semula diberkobar-kobar, nanti akhirnya jadi lesu, jadi lemah lagi, saudaraku. Nah, nanti lain waktu, ketika datang hamba Tuhan lain yang dia juga kagumi, saudaraku, dia akan kejar hamba Tuhan itu. Ya. Dia akan minta waktunya, dia minta didoakan, tumpangin tangan dan sebagainya, saudaraku. Dan dia kuat lagi. Si Popeye makan bayam, saudaraku. Kuat, saudaraku. Nah, tapi itu nggak lama. Hamba Tuhan itu pergi, dia kembali lemah, saudaraku. Demikian terus yang dialami bertahun-tahun oleh teman saya ini, saudara. Up and down, naik turun terus, saudaraku. Kerohaniannya bergantung kepada hamba Tuhan yang dia kagumi. Sementara, saudaraku, saya menaruh pertumbuhan rohani saya kepada pengalaman bersama dengan Kristus. Saya mengejar pengalaman bersama Kristus, pengalaman pribadi bersama Yesus, saudara. Dan itu saya kejar. Saya nggak puas dengan sekali mengalami. Saya terus mengalami. Saya kejar terus-menerus mengalami Kristus. Dan itu yang membuat saya mengalami pertumbuhan, saudaraku. Sampai akhirnya kami terpisah karena kami udah sama-sama lulus kuliah. Saya tetap tinggal di kota Jogja, merintis gereja dan sebagainya, pelayanan. Teman saya ini balik ke kotanya, saudaraku. Sampai kami nggak bertemu belasan tahun, saudara. Nah, satu hari saya pimpin KKR di sebuah kota di Pantura, saudara. Rupanya teman saya ini dapat brosur ya, tentang acara KKR itu di mana pembicaranya adalah saya. Nama saya Pendeta Stefanus Suyono. Tetapi tidak ada foto saya di situ, saudara. Ya. Nah, dia penasaran apakah ini Suyono teman saya yang dulu kuliah, yang sama-sama bertobat dulu melayani. Akhirnya saudara, karena penasaran, dia datang ke acara itu dari kotanya. Datang ke kota di mana saya melayani itu, naik mobil kira-kira 1,5 jam, saudaraku. Dan ketika dia sampai, dia ikut acara KKR itu, dia begitu kaget, saudara. Kenapa? Karena dia lihat saya naik mimbar, saudaraku. Dan ketika saya ada di atas mimbar, saya khotbah, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saat itu Tuhan menjamah setiap jemaat yang ada. Selesai kebaktian itu, selesai acara itu, saya turun dari mimbar, dia datang temuin saya, saudara. Lalu dia jabat tangan saya, dia berkata, kamu masih ingat saya? Saya berkata, saya masih ingat kamu. Dan dia berkata, saya nggak menyangka kalau Tuhan bisa pakai kamu seperti ini. Lalu saya tanya dia, sekarang kamu melayani di mana dan seperti di bagian apa kamu melayani? Dia jawab bahwa saya nggak melayani apa-apa, saya hanya orang Kristen biasa-biasa. Saya berkata kepada dia, kamu tahu nggak, kalau aku bisa berdiri di mimbar hari ini, itu karena aku berhutang kepada satu orang. Kepada orang itulah saya bisa terima Tuhan. Karena perubahan hidup orang itu menarik saya. Dan orang yang kepadanya saya berhutang itu adalah kamu. Jadi seharusnya kamu bisa dipakai Tuhan lebih daripada saya. Dia dengan mata berkaca-kaca mau menangis, dia berkata, aku sekarang bukan siapa-siapa. Aku hanya orang Kristen biasa saja yang masih jatuh bangun di dalam dosa. Saudara lihat, ada sebuah perbedaan antara orang yang mengalami Kristus, terus-menerus dia kejar pengalaman bersama Kristus, dibanding dengan orang yang imannya bergantung dengan hamba Tuhan tertentu. Yang imannya bergantung kepada pengajaran-pengajaran tertentu. Yang imannya bergantung kepada acara KKR satu ke acara KKR yang lain. Saudara. Ya. Kalau saudara mengalami Kristus terus-menerus,
itu akan membuat saudara bertumbuh menjadi dewasa. Karena saudara akan terus mengenali Kristus sampai engkau ginosko dengan Tuhan. Jadi kalau engkau menjadi dewasa, saudaraku, hal yang pertama yang saudara harus kejar dalam hidup saudara adalah mengalami Kristus. Mengenal Kristus, saudara. Mengenal karena mengalami ginosko dengan dia. Nah yang kedua, saudaraku, prinsip yang kedua adalah memanifestasikan Kristus. Memanifestasikan Kristus. Artinya, saudaraku, mengalami karakter Kristus di dalam hidup kita untuk dimanifestasikan kepada orang lain, saudaraku. Ya, Kitab Galatia berkata bahwa buah roh itu adalah karakter Kristus yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk disampaikan kepada dunia. Ya. Lewat kita memanifestasikan Kristus, saudaraku, maka Kristus akan nyata bagi orang lain, saudara. Hidup saudara dan saya itu seperti kitab yang terbuka, yang dibaca dan dikenal oleh semua orang, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Nah, apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka kenal dari hidup saudara, itu akan menentukan apakah yang mereka lihat Kristus atau yang mereka lihat yang pribadi yang lain, saudaraku. Diri saudara sendiri atau nilai dunia. Ya, tapi kalau yang mereka lihat adalah Kristus, maka mereka akan bersentuhan dengan karakter Kristus melalui hidup saudara. Ya. Saudara, saya satu hari melayani di sebuah gereja. Lalu ketika break, saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan dari gereja itu untuk makan siang. Nah, lalu setelah di tengah-tengah kami makan, ya, kami ngobrol, kami fellowship, ya, kami saling sharing satu sama lain. Lalu dia menceritakan sebuah kisah yang mengagetkan saya, saudaraku. Ya, ternyata, saudaraku, keluarganya itu adalah korban pembunuhan dan pembantaian. Saudara. Dia cerita, saudaraku, bahwa ketika sekian tahun yang lalu, saudara masih ingat ya, itu ada daerah-daerah di timur Indonesia, itu terjadi perang agama. Ya, agama A membunuh agama B membunuh agama A, saudara. Ya, terjadi kekacauan, kerusuhan, saling membunuh, saling membantai satu dengan yang lain. Nah, dia berasal ya dari pulau yang berdekatan dengan daerah kerusuhan itu, saudara. Ya, yang dia tidak sangka adalah dalam waktu yang sangat cepat sekali. Hanya dalam hitungan hari, saudaraku, kerusuhan yang ada di tempat semula, saudaraku, itu merembet dengan sangat cepat ke pulau-pulau di sekitarnya, saudaraku. Termasuk di daerah di mana dia berasal. Nah, waktu kejadian kerusuhan itu merembet ke daerah dia sedang ada di Pulau Jawa. Dia sedang ada di kota lain, dia sedang menempuh pendidikan. Nah, kampung di mana dia berasal, saudaraku, di situ tinggal saudara-saudaranya, kemudian orang tuanya, ayah ibunya, saudaraku. Nah, kampung di mana dia berasal ini, satu pagi dini hari, saudara, itu diserbu oleh orang-orang dari agama yang lain, karena kampung ini semuanya orang Kristen, saudara. Ya, diserbu dengan orang dari agama lain yang memang menjadi pelaku dari kerusuhan-kerusuhan itu, saudaraku. Lalu, ya, kampungnya ini, saudaraku, dibakar dan orang-orang dibantai, saudara. Rumah-rumah dirusak, dibakar, hangus, hancur lebur semuanya, saudaraku, rata dengan tanah. Lalu orang-orang yang ada yang asli dari kampung ini, saudaraku, itu dibantai semuanya, saudaraku. Dan dia cerita, saudaraku, bagaimana ayah ibunya itu dibunuh. Saudara-saudara kakaknya itu dibunuh. Keponakan-keponakan dia dibunuh. Total, dari keluarganya sendiri, saudara, itu ada 12 anggota keluarganya yang dibunuh. Ya, karena yang mati dibantai di kampung itu, saudara, banyak ratusan orang, saudara. Ya, 12 ya, itu adalah anggota keluarganya, saudara. Ketika dia dengar peristiwa ini, saudara, dia mau balik, saudara. Tapi waktu mau balik, dia diperingatkan supaya dia jangan kembali dulu. Kenapa? Karena dia ditunggu. Karena perusuh itu masih menjaga kampung itu, menguasai kampung itu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tujuannya adalah kalau ada orang asli situ yang kembali, mereka akan juga dibantai dan dibunuh. Sehingga dia nggak berani pulang. Dan saudara tahu, dia bercerita, dia baru bisa kembali
mencari tahu informasi yang sebenarnya dan apa yang terjadi. Itu kira-kira, saudaraku, hampir 5 tahun setelah peristiwa pembunuhan atau pembantaian itu terjadi. Saudara bisa bayangkan waktu yang begitu lama dia harus tunggu. Saudara. Dan ketika dia pulang, dia betul-betul mendapatkan informasi yang sangat membuat dia hancur hati. Saudara. Kenapa? Karena ayahnya dibunuh. Ayahnya dibunuh dengan cara ada pedang di lehernya, dengan sebuah pertanyaan. Apakah engkau masih mau percaya kepada Tuhanmu Yesus? Kalau engkau masih percaya, kepalamu akan terpisah dari tubuh ini. Tapi kalau engkau mau menyangkal Yesusmu, engkau akan selamat dan hidup. Dan dia berkata, ayahnya tidak mau menyangkal Yesus. Dan ayahnya dibunuh, ditebas. Ibunya, waktu kerusuhan itu terjadi, lari ke hutan. Dan selamat sebetulnya. Berhari-hari ibunya tinggal di hutan, makan dari daun-daunan seadanya. Setelah beberapa hari tinggal di hutan, ibunya pulang ke kampungnya. Karena semua keluarga tercerai-berai. Ibunya tidak berpikir bahwa kalau dia kembali, itu bahaya. Ternyata waktu dia balik ke kampungnya, saudara, ibunya, ternyata sudah ditunggu. Ibunya dibunuh juga. Lalu beberapa kakaknya juga dibunuh. Anak-anak dari kakaknya, keponakan-keponakannya dibunuh. Salah satu kakaknya itu hampir gila. Sering masuk hutan, teriak, Tuhan, kenapa engkau enggak adil? Kenapa engkau izinkan anakku, keluargaku, orang tuaku mati, dibunuh, dibantai? Dia sedih dengan semua hal yang terjadi ini. Nah, waktu dia ketemu dengan saya ngobrol sharing, dia berkata begini, Bapak tolong doakan saya. Karena saya ingin kembali ke tempat asal saya untuk melakukan sesuatu. Saya tanya, kamu pengen didoakan apa? Saya kepingin pulang ke daerah saya, dan saya akan ikut pilkada di sana. Saya ingin jadi bupati. Saya tanya, apa tujuan kamu menjadi bupati? Kalau saya jadi bupati, Pak, saya punya kekuasaan di situ. Saya punya otoritas di situ. Ya. Dan saya sudah menyelidiki, saya tahu siapa pelaku-pelaku kerusuhan yang membunuh dan membantai keluarga saya semua. Saya tanya, kalau Tuhan betul-betul angkat kamu menjadi bupati, apa yang kamu mau lakukan dengan musuh-musuh dan para pelaku pembantaian itu? Dia berkata, kalau saya jadi bupati, Pak, karena saya tahu siapa mereka, saya akan kumpulkan mereka. Dan saya akan beritahu kepada mereka bahwa sekian tahun yang lalu yang mereka bantai itu adalah anggota keluarga saya. Dan saya akan berkata kepada mereka sebagai bupati, saya punya kuasa, saya punya otoritas, saya punya wewenang untuk membalas dendam. Tetapi, saya tidak akan memakai kekuasaan saya untuk membalas dendam. Saya justru akan memberitahu kepada mereka, sebagai orang yang bisa membalas dendam, saya justru ingin memberitahu kepada kalian bahwa saya mengampuni kalian. Jadi saya ingin jadi bupati, Pak, untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Untuk memberitahu kepada mereka, walaupun mereka sudah membunuh dan membantai orang dengan begitu kejam, ada kasih tak bersyarat yang bisa mengampuni, yang menerima mereka apa adanya. Dan itu adalah kasih Kristus. Mereka harus mengalami kasih Kristus. Mereka harus menerima kasih Kristus. Supaya mereka tahu bahwa ada jenis kasih yang seperti itu. Kasih yang mengampuni tanpa syarat. Yang itu hanya ada di dalam Kristus. Saya kepingin pulang untuk jadi bupati dengan tujuan itu, Pak. Dan saya berdoa buat dia. Saya nggak tahu hanya dia jadi bupati atau tidak. Tetapi orang percaya harus memanifestasikan Kristus dalam kehidupannya. Supaya karakter Kristus itu bisa dipraktekkan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya bisa dibaca dan dikenal oleh semua orang. Dengan demikian, saudara akan bertumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, memanifestasikan Kristus. Ya, jadi kalau yang pertama adalah mengenal Kristus dengan mengalami, lalu kedua memanifestasikan Kristus dengan mengalami karakter Kristus, dan yang ketiga adalah melanjutkan Kristus dengan mengalami pekerjaan Kristus. Melanjutkan Kristus di sini
Artinya, maksudnya adalah supaya saudara dan saya masuk di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus waktu ada di muka bumi, dia juga melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar selama dia pelayanan 3,5 tahun di muka bumi. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Yohanes 14, ayat yang ke-12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus berkata bahwa aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tetapi engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dengan lebih besar lagi, dengan lebih luar biasa lagi. Jadi, kalau kita mau dewasa, kita bukan hanya mengalami Kristus, kita bukan hanya mengalami karakter Kristus juga, memanifestasikan Kristus, tetapi kita harus terus bertumbuh dengan melanjutkan pekerjaan Kristus. Ya. Dan Tuhan menjanjikan kita akan melakukan itu lebih besar daripada apa yang pernah dia lakukan, saudara. Lewat saudara melakukan pekerjaan Kristus, maka dunia akan diberkati. Ya. Salah satu hal terpenting pekerjaan Kristus yang terpenting yang harus saudara dan saya lakukan adalah amanat agung, saudara. Matius 28 ayat 19 dan 20 mengatakan, pergilah lalu muridkan segala bangsa. Muridkan segala bangsa. Karena lewat saudara melakukan pekerjaan amanat agung, saudara bisa memuridkan banyak orang, saudara. Ya, saudara bisa membimbing, membina, mementor banyak orang. Karena gereja membutuhkan para pemurid yang berasal dari murid sebelumnya. Saudara dan saya harus jadi murid yang bertumbuh menjadi dewasa, dari teknon menjadi huios, dari child menjadi son, dari anak kecil menjadi anak dewasa, sampai dari seorang murid kita menjadi seorang pemurid, saudaraku. Kita belajar sampai akhirnya kita bisa membimbing orang lain, kita bisa membina orang lain. Ya, saudara, saya meninggalkan gereja saya yang lama, ya, dari 20 anak muda bertumbuh menjadi ribuan jemaat, menjadi salah satu gereja besar di kota Yogyakarta. Saya resign, lalu saya merintis gereja lagi. Dan gereja yang saya rintis ini, saudaraku, mayoritas jemaat orang sederhana. Mereka sebagian tinggal di lereng Gunung Merapi, ya, tetapi sebelumnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tapi sekarang mereka menjadi orang-orang yang militan di dalam Kristus, saudaraku. Ya, ada seorang bapak yang dulunya, saudaraku, bukan Kristen saja, tetapi memusuhi Kristen, ya, membakar gereja, kemudian membantai orang Kristen karena dia ada di dalam aliran yang sangat keras dan radikal, saudara. Ya. Dan dia waktu itu berkata bahwa darahnya orang Kristen itu halal. Ya. Tetapi sekarang, saudaraku, di gereja kami, dia dimuridkan, ya, dia bertobat terima Yesus, lalu kami muridkan, saudaraku. Dan sekarang dia memimpin sebuah komunitas sel, saudaraku. Dan dia memimpin dengan penuh kelembutan, dia memimpin dengan kesabaran, dia memimpin dengan kasih Kristus. Dia memimpin, saudaraku, dengan luar biasa sekali, saudara. Bayangkan, dari seorang penghujat Yesus, dari seorang perusak gereja, dari seorang yang mengejar-ngejar orang Kristen, saudara, menjadi seseorang yang memuridkan orang untuk mengikut Kristus, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, orang sederhana. Pendidikannya sederhana, pekerjaannya sebagai petani, saudara. Betul-betul sederhana, ya. Bukan orang intelektual, bukan orang yang hebat, saudaraku, tetapi Tuhan bisa ubahkan begitu rupa, saudara. Dan dia tidak hanya bayi rohani, dia mengalami pertumbuhan sampai akhirnya dia sekarang memuridkan, saudaraku, dan membimbing banyak orang untuk hidup di dalam jalan Tuhan, dan itu luar biasa, saudara. Ada seorang ibu, saudaraku, yang juga tinggal di lereng Gunung Merapi. Waktu kami pertama kali ketemu, saudara,
Dia adalah seorang ibu yang sulit untuk tertawa, apalagi tersenyum, apalagi tertawa. Saudara. Kenapa? Karena dia dalam kesedihan yang luar biasa. Anaknya, saudara, salah satu anaknya itu hilang. Saudara. Dan dia sudah lapor polisi, sudah cari kepada orang pintar dan sebagainya, nggak ketemu. Saudara. Dan itu sudah bertahun-tahun, saudara. Belasan tahun. Sehingga dia menjadi seorang ibu yang begitu sedih, saudara. Rasanya jiwanya kosong karena memikirkan anak yang hilang dan tidak kembali. Nalurinya mengatakan bahwa anaknya masih hidup. Tetapi dia nggak pernah ketemu. Anaknya nggak pernah pulang. Nah, waktu kami ketemu, saudaraku, dia adalah seorang ibu yang apatis, seorang ibu yang tidak punya semangat hidup. Sampai hanya kami bimbing dia terima Tuhan Yesus, dia lahir baru. Saya baptis dia, saudara. Dan luar biasa, sejak dia mengalami lahir baru, saudara, hidupnya, gaya hidupnya berubah total. Dia menjadi seorang ibu yang begitu ramah, senyum suka, penuh sukacita di dalam Kristus, dan dia yang membawa suami, anak, menantu, saudaraku, untuk akhirnya terima Tuhan. Dan saya yang membaptis seluruh keluarganya, saudara. Dimulai dari ibu ini, yang dia membawa keluarganya, saudaraku. Dan luar biasa, saudara. Ibu ini melanjutkan pekerjaan Yesus. Orang sederhana, petani sederhana, saudara, tidak berpendidikan. Ya. Tetapi, saudara, ya, dan ibu ini juga tidak pandai ngomong, saudara. Ya. Tetapi yang luar biasa, dia memuridkan 12 orang. Seperti Tuhan Yesus. Yang dia muridkan adalah tetangga-tetangganya. Saudara. Ada 9 ibu dan 3 bapak yang dia muridkan. Ya, dan beberapa adalah suami istri, dan itu tetangganya. Dia datang kepada mereka setiap hari, dia doakan, dia bimbing, saudaraku, apa yang dia bisa, karena dia nggak terlalu banyak ngerti juga Alkitab, tapi apa yang dia tahu dari firman, dia bagikan, dia sampaikan, saudaraku. Dia pelajari hidupnya Kristus, apa yang dia alami dengan Kristus, dia bagikan, saudaraku. Hanya itu saja sebenarnya yang dilakukan, simple, sederhana. Tetapi Tuhan pakai dia memuridkan 12 orang, di mana 12-12-nya itu non-Kristen. Luar biasa. Satu hari, saya mengunjungi desa ini. Ya. Nah, orang terakhir yang saya kunjungi adalah ibu ini. Waktu itu setelah ngobrol, saling sharing, saya menguatkan dia. Tiba waktunya saya mau pulang ke kota Jogja. Karena ini di lereng Gunung Merapi, jarak dari Jogja ya sekitar 45 menit atau sampai 1 jam perjalanan mobil. Saya waktu mau pulang, saya berkata, ibu pengen didoakan apa? Lalu dia berkata, tolong Bapak doakan supaya sawah saya bisa menghasilkan panen yang baik. Karena hari-hari itu cuaca sedang tidak menentu, sehingga banyak panen yang gagal. Jadi tolong doakan supaya sawah saya panen bagus, Pak. Saya pikir, saudaraku, dia minta saya doakan supaya sawahnya panen baik, itu hanya untuk dirinya. Tapi ternyata enggak. Dia lanjutkan dengan kalimat seperti ini. Supaya, Pak, kalau sawah saya panennya bagus, Pak, saya bisa berbagi dengan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk saya muridkan. Saudaraku, saya pulang dari tempat itu, saya nangis. Saya berkata, Tuhan, Engkau, ibu ini betul-betul luar biasa. Engkau pakai dia, hatinya seperti hatinya Yesus. Padahal, saudaraku, karena hidupnya sederhana, hasil panen ya di sawahnya itu dia butuhkan untuk dia hidup dan keluarganya hidup, saudara. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kesederhanaan, dia juga butuh, dia perlu, tetapi dia berkata, kalau Tuhan berikan panen yang baik untuk sawah saya bisa berbagi dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya muridkan. Tidak heran, 12 orang non-Kristen ini, saudaraku. Sehari saja dia nggak datangin, saudara. Dia akan dicari. Kenapa nggak datang? Kenapa nggak doakan saya? Dan mereka 12-nya percaya kepada Yesus karena hidup dari ibu ini. Ibu ini ibu yang sederhana. Tetapi dia mengalami Kristus terus-menerus dalam hidupnya sehingga dia mengenal siapa Allahnya, dia ginosko dengan Tuhan. Dia juga memanifestasikan
karakter Kristus, kasih yang luar biasa dari Kristus kepada orang lain, kepada keluarganya. Dan dia melanjutkan pekerjaan Kristus. Lewat dia memuridkan, dia membina orang lain. Dengan kesederhanaannya. Dia nggak fasih bicara. Dia nggak ngerti banyak ayat Alkitab, saudaraku. Tapi hidupnya menjadi khotbah terbaik bagi murid-murid rohaninya. Dan itu luar biasa sekali. Jadi saya mengajak setiap jemaat, mari bangkit, bertumbuh, jadi dewasa. Ya, engkau sudah memiliki status anak Allah. Tetapi jangan hanya puas dengan teknon. Ya, anak Allah yang masih kecil, sayang, tapi bertumbuh menjadi huios. Anak Allah yang sudah dewasa, son. Bertumbuhlah, alami Kristus terus-menerus, sehingga engkau mengenal dan ginosko dengan Kristus. Dan manifestasikan Kristus lewat hidup saudara, dan kemudian lanjutkan pekerjaan Kristus melalui hidup saudara, karena janjinya engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini. Jadilah gereja yang bertumbuh, memuridkan orang, jadilah gereja yang mengenal siapa Allah saudara dengan benar. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati saudara, setiap jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu membuat setiap saudara bertumbuh di dalam Dia, menjadi dewasa. Salam dewasa rohani, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat pelayanan Bapak Suyono hari ini, minggu ini luar biasa. Kami sangat diberkati dan kami bersyukur, percaya bahwa apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi benih yang baik buat setiap kami dan kami bisa praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat Pak Suyono dan juga kami menyampaikan salam buat keluarga yang ada di Jogja dan juga semua pelayanannya. Biar Tuhan memberkati Bapak dan terus Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa lagi dalam pelayanan Bapak. Mungkin ada sedikit informasi yang akan kami sampaikan untuk minggu berjalan, yaitu pada hari Selasa kami ada doa malam. Jadi dipersiapkan Bapak Ibu semua untuk waktunya, kami akan doa malam live di Instagram Pelita Community Jakarta. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti, biasanya H-1 kami akan kirim pengumuman atau info untuk Bapak Ibu Saudara bisa diingatkan kembali untuk doa malam bersama di Instagram. Kemudian kami juga ada PCC Kids buat Bapak Ibu Saudara yang punya anak, bisa menghubungi Kak Cindy atau melihat juga di sosial media kami tentang PCC Kids. Jadi kira-kira itu info pengumuman yang akan berjalan dalam minggu berjalan, dan kami juga berterima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah memberi persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan khusus. Terima kasih. Dan untuk yang mau memberi persembahan, Bapak Ibu juga bisa melihat di nomor rekening kami di Instagram Story atau di Instagram, dan juga bisa melihat dengan scan QR barcode dari PCC Jakarta. Baik, mari kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur, kita berterima kasih untuk semua apa yang sudah Tuhan buat sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk minggu ini kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, begitu baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Itu suatu anugerah yang besar bagi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, ajar kami Tuhan untuk kami bisa memanage dengan baik, untuk kami bisa mengatur itu semua dengan baik, supaya kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Dan ajar kami juga Tuhan lewat firman-Mu yang sudah diajarkan kepada kami, untuk kami bisa menghidupi firman itu, supaya firman itu bukan hanya menjadi pemanis pendengaran kami, tapi kami boleh mempraktikkan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami begitu merasa bahwa Tuhan begitu baik dan sungguh sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Dan Bapak gak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami. Kalau Tuhan selalu peduli dengan setiap kami dalam situasi-situasi sulit sekalipun, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa negara kami. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami mau perkatakan berkat bagi bangsa Indonesia. Kami perkatakan mujizat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk setiap info-info yang kami sudah dengar Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengar berapa minggu ini bahwa vaksin corona di Indonesia sudah berhasil dites. Kami berterima kasih Tuhan, kami rindu supaya ada perkembangan yang lebih baik lagi. Dan kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami akan dipulihkan dari setiap krisis akibat pandemi COVID-19 ini Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan turut beracara tengah-tengah bangsa kami. Tuhan turut campur tangan tengah-tengah negeri kami, dan kami percaya Tuhan akan ada pemulihan bagi bangsa Indonesia, akan ada lagi pertumbuhan ekonomi bagi bangsa Indonesia, akan ada lagi usaha-usaha baru yang dibuka, akan ada lagi Tuhan investor-investor yang datang untuk menginvestasikan di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, dan bangsa ini juga akan menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa. Terima kasih Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Bapak, kami rindu Tuhan supaya gereja-gereja bisa bersatu di negeri kami. Kami rindu Tuhan supaya ada revival terjadi di bangsa kami. Kami rindu Tuhan supaya akan terjadi pemulihan gereja di bangsa kami. Kami rindu Tuhan supaya ada jiwa-jiwa boleh dimenangkan lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya jangan ada jiwa-jiwa yang terhilang. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan gereja-gereja dibangkitkan. Tidak ada gereja-gereja yang mati, tidak ada gereja-gereja yang mandul, tapi gereja-gereja boleh bertumbuh dan bermultiplikasi. Dan kami percaya Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ada pemulihan dan restorasi untuk gereja. Dan kami percaya Tuhan setiap pemimpin-pemimpin gereja Engkau berikan hati seperti hati-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menangkap visi dan tetap mempertahankan visi Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka, dalam kehidupan setiap apa yang kegiatan yang mereka kerjakan. Dan biarlah Tuhan satu visi dan tujuan dari setiap gereja, yaitu tubuh Kristus dinyatakan di tengah bangsa kami seperti di surga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami rindu Tuhan, berdoa juga khusus untuk Pelita Community Jakarta. Bapak, Engkau melihat Tuhan tempat yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk keadaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah begitu luar biasa, yang banyak menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk Om Roy dan keluarga. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk beliau Tuhan. Terima kasih Engkau boleh pakai beliau untuk jadi saluran berkat bagi kami, sehingga kami boleh ibadah, kami boleh live, kami boleh ibadah online dengan begitu baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan boleh pakai orang-orang yang luar biasa ini Tuhan untuk menjadi saluran untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah Pelita Community Jakarta. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau percayakan bagi kami akan bertanggungjawabkan itu untuk juga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati setiap pemimpin kami, maupun yang di pusat maupun yang di lokal di Jakarta. Biar setiap kami tetap bersatu satu dengan yang lain, supaya kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri, tapi biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih juga buat setiap pelayan yang sudah melayani hari ini. Terima kasih untuk worship leader, terima kasih untuk pemain musik, terima kasih juga buat Aser Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap Tuhan soundman, terima kasih untuk multimedia. Bapak, kami mengucap syukur. Bapak, Engkau yang memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Bapak, Engkau yang tahu setiap apa yang menjadi persoalan mereka, dan Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi setiap masalah dan persoalan mereka. Engkau mendengar setiap doa-doa mereka Tuhan, dan kami percaya doa-doa yang tidak terucapkan sekalipun, Engkau Tuhan yang akan menjawab itu. Engkau Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terpuji-pujilah Engkau. Terima kasih juga buat persembahan yang sudah diberikan. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan, Engkau berkati mereka berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, biarlah keuangan yang diberikan, taburan yang diberikan, itu boleh dipakai juga untuk memperluas pekerjaan rumah Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk minggu ini, dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami di hari-hari berikutnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu karena ada Yesus, maka kami punya jawaban untuk hari esok. Karena ada Tuhan, maka hari esok kami ada di dalam harapan yang penuh luar biasa. Hari esok kami adalah hari yang esok yang gilang gemilang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Mari saudara semua, dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan di depan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai hari ini, apa saja engkau perbuat bersama dengan Tuhan, akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Joyful sound and to the Lord.